Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku SM channel populer yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Munkar dan Nakir adalah dua malaikat yang bertugas menanyai manusia di alam kubur. Ada pendapat yang menyebut keduanya tidak akan memberikan pertanyaan kepada sejumlah golongan. Menurut sebuah riwayat, pertanyaan kubur ini mencakup siapa nama Tuhan, apa agama yang dianut, dan siapa nabi yang menjadi junjungannya. Di dalam kubur akan ditanyakan siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tidak banyak ulama yang membahas mengenai golongan yang terbebas dari pertanyaan Munkar dan Nakir. Salah satu ulama yang membahasnya adalah Ibnu Taimiyah, seorang ulama tafsir dan ahli fikih mazhab Hambali yang hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai ulama yang pemikirannya cukup kontroversial. Dalam salah satu bukunya yang telah diterjemahkan dengan judul Hidup Sesudah Mati, ia menyebutkan 5 golongan yang terbebas dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Saudaraku rahimakumullah, berikut ini diantaranya. Yang pertama, para nabi. Ibnu Taimiyah berpendapat, para nabi tidak akan mengalami fitnah kubur dan tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir karena para nabi lebih mulia dibandingkan syuhada. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa para syuhada akan dilindungi dari fitnah kubur. Cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya itu sebagai ujian atau fitnah baginya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Selain alasan tersebut, kata Ibnu Taimiyah, para nabi adalah orang yang keadaannya akan dipertanyakan kepada mayit siapa nabimu, sehingga mereka bukanlah yang akan ditanya. Kemudian yang kedua, orang yang sidikin. Sidikin adalah orang yang memiliki sifat jujur dan benar keimanannya, dan telah terbukti keimanan mereka yang tidak perlu lagi diuji. Ibnu Taimiyah menyebut, sidikin tidak akan ditanya karena kedudukan mereka lebih tinggi dibandingkan kedudukan syuhada. Kemudian yang ketiga, para syuhada. Para syuhada yang terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mendapat pertanyaan kubur karena telah tampak kebenaran iman dengan jihad mereka. Demikian kata Ibnu Taimiyah. Hal tersebut juga bersandar pada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 111 yang artinya, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Demikian ini adalah janji yang benar-benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung. Kemudian yang keempat, orang yang ribat. Menurut Ibnu Taimiyah, orang-orang yang ribat tidak akan difitnah atau diuji dalam kuburnya. Ribat adalah orang yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berjaga-jaga di jalan Allah sehari dan semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan salat sebulan. Bila ia meninggal, amalnya yang biasa ia lakukan ketika masih hidup terus dianggap berlangsung dan diberikan rezekinya serta aman dari fitnah pertanyaan kubur. Hadis riwayat Muslim dari Salman radhiyallahu an. Kemudian yang terakhir, yang kelima, anak kecil dan orang gila. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait anak kecil dan orang gila. Apakah mereka terbebas dari pertanyaan kubur? Sebagian berpendapat mereka akan diuji
karena termasuk dalam keumuman dalil. Dan apabila telah hilang taklif atau beban syariat, maka keadaan setelah kematiannya itu berbeda dengan keadaan hidup di dunia. Sebagian yang lain mengatakan, golongan ini tidak ditanya karena mereka tidak termasuk mukallaf atau orang-orang yang tidak kenal beban syariat. Ini merupakan pendapat yang diyakini Ibnu Taimiyah. Ia berpendapat bahwa orang-orang yang tidak berakal seperti orang gila dan anak kecil tidak akan mendapatkan pertanyaan kubur. Golongan kelima ini turut dijelaskan salah satu murid Ibnu Taimiyah, yakni Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam salah satu kitabnya yang berjudul Ar-Ruh. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah memaparkan kedua pendapat tersebut dan tidak memutuskan keberpihakannya. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku rahimakumullah, itulah 5 golongan yang akan terbebas dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Harapan dan doaku untuk kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba yang beriman, bertakwa dan selalu istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua serta dijadikan amal jariah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.